bebek angsa jadi keluar minta dansa dan satu kali al-jadi al-jadis al-khotob apa namanya asap Jadal kembali. Jadal kembali. apa Jadal. jadal jadal April namanya. April. jadal itu debat ya. Jadi kalau kita ini sebenarnya jadal itu bukan yang semata-mata digunakan dalam debat, enggak. Tergantung kalau debatnya itu kita debat dengan orang-orang orientalis, orang-orang yang non muslim gitu, musyrik, itu kita menggunakan burhan. Karena konsekuensinya mereka itu burhan aja nggak mau nerima, apalagi cuma kita kasih yang bentuk jadal. Jadal bukan debat ya, jadal itu adalah bentuk kias yang terdiri daripada ini gitu. Burhan itu bentuk kias yang terdiri daripada ini. Yang paling kuat itu adalah burhan. Karena jumlahnya itu adalah jumlah yang kimiat nanti. Kalau secara mustalahat mujadalah sama munadharah itu sama. Tapi biasa kalau ulama terdahulu itu memang mujadalah sama munadharahnya itu memang semata-mata untuk ilmu, untuk mencari hal yang benar. Jadi kalau dia untuk tidak kalah secara argumen selesai. Iya, maksudnya dia itu kayak ini kok. Oke, kita lanjut baca kitab ya. Selanjutnya yang baca ban apa nih? Banin ban apa? Banat. Kemarin kan terakhir banin. Dikit doang katanya. Mau nambah lagi Rafi? Tambah dia tak? Oh iya, cuma dikit kok habis dia. Ulangi dari yang ini, Fik, yang wal musannifu masyin ala madhabil hukama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Wal musannifu masyin ala madhabil hukama'i bitakfiri mudhafin fi kalamihi baina darkin wa nisbatin wa huwa wuqu'un. Itu kemarin sudah saya jelasin, itu adalah bentuk clue dari musannif bahwasanya beliau itu ngikut kepada mazhab hukama. Apa mazhab hukama itu? Yaitu mazhab yang mengatakan apa? Bahwasanya syatar atau syarat? Syarat atau satar? Syarat. Satar Imam Razi. Ya Rob. Binjai namanya Ilham. Nah, cluenya apa? Beliau itu menyimpulkan bahwasanya musannif itu ngikut kepada hukama. Karena saat beliau mengatakan darkun nisbah itu ada kata-kata wuku. Oh, berarti darkun nisbah sama darkun nisbah itu beda gitu. Nah, beda. Dia itu darkun nisbah itu adalah syarat untuk darkun nisbah itu terrealisasi gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dikatakan syatar, maka keempat-empatnya harus ada tanpa dibedakan. Oke, lanjut. Wahwa wuku'un. Summa innaka idza aradta an taktuba tasawwura wa tasdiqa aw tadhkurahuma aw tata'allamahuma aw tu'allimahuma fal muradu bil wad'i ma yashmalu dzalika. Nah, kan dikatakan di dalam matan bahwasanya faqad dimil awwala indal wada'. Wada' itu apa? Wada' itu di saat kita mau membuat tasdik misalnya, tetap kita harus mentakdim tasawur dulu.
Dalam artian di saat kita mau mencontohkan tasdik atau mau mengajarkan tasdik atau mau mempelajari tasdik, maka wajib kita itu memahami dulu tasawur. Itu yang dinamakan dengan wada itu semua kegiatan itu, yaitu imma kamu mengajarin, imma kamu mau pelajarin, atau imma kamu menyebut doang gitu. Ala kulli hal, kalau kamu mau lakukan apapun, tetap kamu harus menduluankan tasawur daripada tasdik. Karena tasdik itu baru ada di saat tasawur kamu itu udah kelar. Jelas ya? Nah, makanya dikatakan wa fal muradu bil wad'i ma yashmalu dzalik. Yang dimaksud dengan wada itu adalah yang mencakup itu semua. Intinya apapun kegiatan kamu selama bersinggungan dengan tasawur sama tasdik, maka wajib kamu itu mentakdim si tasawur gitu. Karena dia itu sudah muqaddam bit toba. Kalau muqaddam bit toba itu dalam artian si tasdik itu kamu itu nggak bakal bisa mentasdik sesuatu, kamu itu tidak bakal bisa mempelajari tasdik, kamu itu nggak bakal bisa mengajarkan tasdik kecuali kamu itu sudah memahamkan tasawur terlebih dahulu. Ini jelas ya. Itu yang dinamakan dengan karena dia itu udah muqaddam bit toba gitu. Fal muradu bil wad'i ma yashmalu dzalika. Terus apa dim? Faqad dimit tasawwura ala tasdiqi li annahu muqaddamun alaihi tabaan. Oke. Muqaddamu wad'an. Nah, sehingga karena tasawur itu sudah taqaddum secara toba daripada tasdik, maka akhirnya saat kita mau membuatnya, buat itu tadi artinya mencakup semua ya. Imam mempelajari, imam mengajarkan, imam mau menyebut aja, itu kata-kata wada. Jelas ya? Nah, kalau kita mau membuat sebagai contoh misalnya, atau saya mau mengajarkan kepada kalian misalnya, atau saya mau mempelajarinya misalnya, maka wajib ditakdim si tasawur karena dia itu udah muqaddam secara taba. Fa yuqaddamu wad'an wa hadza ma'na qawli wa qaddimil awwala. Makanya kata-kata yang cocoknya itu dia itu bisa dua, imma waqaddimil awwala, imma waqaddimal awwalu. Tetapi lebih pantasnya itu adalah waqaddimil awwala karena dia itu sedang memerintahkan kita. Jadi kamu para pembaca kan gitu, waqaddim. Qaddim itu kan berarti isim fi'il amar. Yang menjadi fa'ilnya siapa? Anta, yaitu kita yang baca. Jelas ya? Dia itu sedang memerintahkan kita waqaddim al awwala. Awwala siapa? Si tasawur. Indal wad'i, di saat kamu sedang mewada dia. Wada itu apa artinya? Imma kamu lagi ngajarin, imma kamu lagi mempelajarin, imma kamu lagi pingin nyebut aja, maka tetap qaddim al awwal indal wada. Kenapa seperti itu? Kan kita bertanya, kenapa kok kita diwajibkan mentakdim si tasawur dulu daripada si tasdik? Dijawab, li'annahu muqaddamun bit tabah. Jelas ya sampai sini? Oke, tsumma bayyana. Summa bayyana anna an-nadhariyah min kullin min at-tasawwuri wa tasdiqi mahtaja li ta'ammuli. Oke, itu yang dinamakan nazori. Itu sudah kita jelaskan juga. Terus doruri. Wa daruri aksuhu wa huwa ma la yahtaju ila dalika. Ya, dalika itu apa? Ta'ammul. Ma la yahtaju ila dalika. Sedangkan nazori itu adalah mahtaja ila ta'ammul atau li ta'ammul. Sehingga akhirnya kita mendapati aksamnya itu ada 4. Aksamu arba'atun kama taqaddama. Terus nah ini dicontohkan. Misal tasawwur nadhari idraku makna lafzil wahidi nisful isnaini. Idrok ya, ini masih idrok makna, bukan idrok wuku. Bedain gitu. Terus kenapa kok ada 2 tasawur dalamnya? Ini yang dinamakan dengan idrok nisbah. Paham? Karena idrok nisbah itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, secara zahir kita memahami seakan-akan itu tasdik karena ada 2 tasawur. Enggak. Memahami ada korelasinya itu satu tasawur sendiri. Makanya satu memahami nisbah itu adalah satu tasawur sendiri dan itu berbeda dan itu mufrad gitu. Makanya dikatakan idrok makna lafzil wahid nisful isnain itu berarti nisbah antara wahid dengan nisful isnain gitu. Dan itu daruri, nggak membutuhkan ta'amul. Walaupun darurinya itu ini ditahqiq, walaupun darurinya itu nisbi. Bagi kita yang memang tahu 1 itu adalah setengah 2 gampang gitu kan. Bagi anak-anak kecil yang belum tahu 1 itu berapa, 2 itu berapa, mereka mungkin masih nazori itu. 1 itu adalah setengah dari 2, atau ada dari kalian yang masih nazori? Ya, 1 itu adalah setengah daripada 2. Bentar. 1, 2. 2 sama 2 ini sama ini. 1 benar-benar setengah. Kan nggak kayak gitu. Itu baru kita lakukan pada anak kecil. Itu yang dinamakan dengan masih membutuhkan ta'amul gitu. Kita mengatakan 1 tambah 1 aja, kumpulkan 1 kita gabungkan, oh dia itu 2 kan gitu. Itu ta'amul. Oke, misal tasawur daruri idraku ma'na lafzil wahid dan sebagainya. Terus misal tasawur nazari. Wa misal tasawurin nadhari idraku makna nisfi sudusil al-isnai ashar.
makna itu yang benar idraku ma'nal wahid nisfi sudusil isnai asyar yang itu di kitab lama masih gitu. Padahal yang benar itu malah kitab lamanya karena itu masih masuk ke dalam tasawur yang berbentuk nisbah. Mana Idraku ma'nal wahidi nisfu sudusil isnai asyar. Kitab-kitab lama kan masih tertulis seperti itu. Ya. Kenapa itu dihapus? Karena membuat orang itu terkontaminasi pemahamannya dengan tasdik. Loh, tasdik itu kan mengidrok dua hal. Gitu. Enggak, ini kita sedang tidak mengidrok bukunya. Kita sedang mengidrok dua hal, tetapi yang kita idrok adalah nisbahnya. Gitu. Itu bedanya. Terus, misalnya tasdik daruri. Gimana? Ada yang nanya? Enggak ya? Lanjut. Wa misalu tasdiqid daruri idraku wuqu'i nisbati fi qaulina al-wahidu nisful isnain. Nah, itu berarti wuqu' nisbah fi qaulina. Fi qaulina itu bukan berarti menandakan bahwasanya tasawur itu adalah qaul, bukan ya? Tasdik itu adalah qaul, bukan. Tasdik itu tetap letaknya di qalb, keyakinan kita, tetapi untuk menunjukkan keyakinan itu menggunakan lafaz. Gitu. Makanya salah satu untuk menunjukkan kita mengukur terjadinya nisbah antara maudhu sama mahmulnya itu menggunakan lafaz. Karena kalau kita diam-diam aja nggak ada yang tahu kita itu sedang mengukuhkan atau enggak. Ini jelas ya. Terus misalnya tasdiqin nadhari idraku wuqu'i nisbati fi qaulina al-wahidu nisfu sudusin al-isnai asyara. Ini kalian paham ya nisfu sudusin isnai asyar ya? Bisa kalian cari 1/6-nya 12 berapa? Dua. Agak nazori ya? Iya, Kan 12. 12. Jadi bagi 6. 12 1/6. 1/6. Nah, 12 lagi kali 1 12. 12 bagi 6 2. Setengah dari 2 1. Oke, setengahnya berarti setengah 1/2. 2 kali 2 1. Apa 2? 2 bagi 2 1. Sebenarnya 1. Paham ya? Ini yang dimaksud 1 itu adalah setengah dari 1/6 12. Kan membutuhkan ta'amul. Makanya dikasih contoh yang sekiranya ini nazori bagi semua orang. Ternyata memang beneran nazori bagi kita. Berarti benar contoh beliau ini nazori. Gitu. Masih ada yang bingung maksudnya gimana? Terus lanjut. Wa bima takarrara ulima inhisarul ulumi fi tasawwurati wa tasdiqati. Nah, itu setelah kita membahas atau setelah kita menjelaskan, bahkan setelah saya jelaskan kepada kalian tentang anwaul hasar atau tentang wajhul inhisar, maka kita memahami bahwasanya ulum itu hanya terbatas kepada tasawurat dan tasdiqat. Ulima inhisarul ulumi fit tasawwur wa tasdiqat. Kita memahami bahwasanya ilmu itu hanya terbatas tasawur dan tasdik, dan itu adalah pembatasan secara akal. Itu akal kita yang membatasi. Kenapa? Karena tasawur dan tasdik itu sesuatu sama nakidnya atau sama musawi nakidnya. Walikullin minhuma mabadi'u wa maqasidu. Wa maqasidu. Lanjut. Wa mabadi'u tasawur. Mabadi'u tasawurati al-kulliyatul khamsi. Al-kulliyatul khamsu. Wa maqasiduha al-qaulu syarihu. Itu jelas ya. Kalau syarih itu nama lain daripada Ta'rif. Jangan terkecoh dengan lafaz, jangan terkecoh dengan istilah. Wa mabadi'u tasdiqati al-qadaya wa ahkamuha. Wa maqasiduha al-qiyasu bi aqsamihi. Fanhasara fannul mantiki fi hadhil abwabi al-arba'ati. Nah, sehingga dikatakan inhisar lah pembahasan mantik itu di 4 bab ini aja. Dan memang 4 bab ini yang kita temukan di dalam kitab mantik pertama kali. Terus wa amma bahsus dalalati wa mabahisul alfadi innama dzikra fi kutubil mantiki litawaqufi bahsil kulliyatil khamsi alaihi. Nah, itu jelas ya. Kenapa ada bahsul dalalat, bahsul mabahisul alfad? Karena untuk memahami kulliyatul khams wajib kita memahami mabahisul alfad.
untuk memahami mabaisul alfat wajib kita memahami dalalah. Karena dalalah proses mengeluarkan makna menggunakan apapun itu, ternyata yang terpilih adalah lafat. Akhirnya kita merujuk kepada pembahasan lafat. Lafat banyak jenis-jenisnya, ternyata salah satu jenis dari lafat itu ada kuli sama juz'i. Kuli itu ada 5 kan gitu. Nah, ininya makanya dikatakan li tawaqqufi bahthin. Tawaquf itu artinya apa? Berhenti. Kita artikan secara bahasa Indonesia itu biasa membutuhkan gitu. Karena membutuhkan pembahasan kuliatul khams. Kuliatul khams itu membutuhkan pembahasan si dalalah sama mabaisul alfat. Makanya artinya itu berhenti. Terus waman nadhara ila aqsamil qiyasil khamsati adda al abwaba samaniatan. Nah, siapa bagi ulama yang melihat kepada kias itu ada 5 dan dia itu menganggap itu adalah pembahasannya mantik itu sendiri atau mentafrik, memisah, melerai lah gitu ya, mentafsil pembahasannya itu, maka ada al abwaba samaniatan. Maka dia itu memasukkan bab di dalam mantik itu ada 8. Itu tadi yang kemungkinan pertama. Apa kemungkinan kedua? Kemungkinan pertama kan 4 cuman. Kemungkinan kedua berarti ada 8 memasuk meleraikan si kiasnya ini tadi. Terus waman ada ma'ana mabhasal alfadi mustaqilan kanatil abwabu indahu tis'atan. Oke. Jadi siapa yang menganggap mabaisul alfat ini pembahasan tersendiri, maka akhirnya pembahasannya ada 9. Tapi kita yang sering kita temukan di dalam kitab-kitab mutakhirin, dalalah bahkan dibahas di pembahasan sendiri, sehingga akhirnya mendapati 10. Di sini yang nggak dinas sama beliau. Terus Summa innal manati qata istalahu ala tasmiyatil lafdil mufadi bihi makna mufradin bil qauli syarihi kal hayawani annatiki fi ta'rifil insani. Oke, jadi gini. Kan tasawur ini adalah makna mufrad, tasdik ini adalah makna yang murokab. Makna murokab dalam artian yang dimana ada 2 makna atau lebih yang sedang kita nisbahkan atau kita ikatkan gitu kan. Nah, di dalam mantik ini atau manatikoh itu mengistilahkan lafat-lafat gitu, jelas ya. Mengistilahkan lafat-lafat yang akan kita gunakan untuk sampai kepada makna-makna mufrad itu dengan nama qaulus syarih atau dengan nama ta'rif ini tadi. Jelas ya? Dan juga manatikoh mengistilahkan lafat-lafat yang menyampaikan kita kepada ini tadi tasdik atau makna yang murokab atau ikatan hukuk nisbah antara 2 makna itu dengan kata-kata al-qiyas. Jelas? Atau nama lainnya itu adalah hujjah. Nama lain qiyas itu adalah hujjah. Nah, maka dikatakan tsumma innal manatiqata istalahu ala tasmiyatil lafdil mufadi bihim ma'na mufrad bil qauli syarih. Itu adalah lafaz atau istilah yang dipakai oleh manatiqah untuk mengistilahkan lafaz-lafaz yang bisa menyampaikan kita kepada makna mufrad. Jelas ya sampai sini? Seperti apa? Kal hayawanin natiq. Lanjut aja. Al mutawassili bihi ila makna mufradin. Nah, kal hayawanin natiq fi ta'rifil insan. Hayawan natiq itu kan lafaz. Gitu. Nah, dari lafaz hayawanun natiq menyampaikan kita memahami makna si insan yang itu adalah mufrad. Jelas ya? Nah, makanya dikatakan kal hayawanin natiq fi ta'rifil insan al mutawassili bihi ila makna mufrad. Yaitu makna apa? Makna insan itu sendiri. Terus wa huwa ma'nal insan dijelaskan. Wa huwa ma'nal insan. Wa hadza ma'na qawlihi wa ma bihi ila tasawwurin al-baita. Wa ma bihi ila tasawwurin usil yud'a bi qawli syarihin fal tartahir. Berarti sesuatu yang menyampaikan kita kepada tasawur itu disebut dengan nama qaulus syarih atau nama lainnya adalah ta'rif atau al-had atau mu'arrif, banyak namanya itu. Terus wastalahu ala tasmiyatil lafdil mufidi litasdiqi hujjatan. Nah, wastalahu itu atofnya kepada summa innal manatiqata, berarti kita katakan wal manatiqata istalahu ala tasmiyatil lafdil mufid litasdiq. Lafaz-lafaz yang menyampaikan kita kepada pemahaman makna yang di dalamnya ada hukum, kan gitu. Atau makna yang maknanya itu sedang mengukur nisbah sesuatu makna yang mufrad, itu dinamakan dengan hujjatan. Lanjut. Ai qiyasan atau nama lainnya itu adalah qiyas. Kal alami mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, itu kan lafaz. Al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Itu kan lafaz. Dari lafaz ini menyampaikan kita pemahaman yang dimana di dalam pemahamannya itu ada hukum. Oh, berarti alam itu adalah hadis. Jelas?
al-mutawassil bihi ila natijah wa hiya al-alam hadithun wa hadza ma'na qawli wa ma litasdiqin al-baita. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ya? Contoh yang tadi kan anak kecil kan belum bisa hitung. Ya. Nah itu dia pengalamannya masuk tasawuf yang doruri, yang nisbi, kan Ya, yang bisa. nisbi. Atau dia nadori di tahun. Ya kalau misalnya kita paparkan sesuatu lafadz dan dia itu masih membutuhkan mikir, atau mikir itu maksudnya dia masih membutuhkan bantuan lafadz lain gitu ya yang dia ketahui, berarti itu nazar. Nah, makanya tadi saat saya contohkan, satu itu adalah